Assalamualaikum teman-teman, apa kabar? Semoga kita semua diberikan kesehatan jasmani dan rohani dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, video kali ini saya mau melanjutkan sharing saya yang video kemarin saya upload di YouTube itu. Nah, ini saya mau sharing lanjutannya. Jadi yang waktu sharing di video kemarin itu apa? Itu cerita awal datang ke Taiwan itu tahun 2013. Nah, dan yang kedua pergi ke Taiwan itu saya tahun 2017. 2017 13 April itu saya terbang ke Taiwan untuk yang kedua kalinya. Dan saat itu saya mendapatkan job jaga kakek di daerah Taipei, masih daerah Taipei. Nah, saat itu saya serumah itu cuma berapa orang? Ada kakek, ada istrinya kakek, terus anaknya yang cowok, terus saya 4 orang. Itu rumahnya apartemen, sama cuman ada 3 kamar. Nah, di situ saya jaga kakek kan, masih sehat, cuman kakekku itu ada kanker, nggak tahu saya juga kanker apa, kurang jelas. Tapi yang penting saya di situ tuh kerjanya ya memang enak, cuman ya kalau di majikan yang kedua itu saya nggak ada istirahat siang, teman-teman, maksudnya nggak boleh tidur siang gitu. Cuman saya ya nyuri waktu sendiri lah ya, sebisa mungkin saya ngumpet-ngumpet. Kadang saya sampai tidur di kamar mandi, teman-teman. Walaupun cuma berapa menit gitu, cuman ya namanya kita kerja di orang gitu ya, begitulah, nggak ada yang enak gitu, semuanya butuh proses, teman-teman. Nah, jadi setiap bulan itu saya jaga kakek di situ, itu kakeknya Suyen. Jadi ada berobat ke rumah sakit, jadi sebulan sekali itu berobat ke rumah sakit, 1 minggu, minimal 3-4 hari di situ nginep. Deket sih dari rumah sakitnya, cuman berapa menit gitu nyampe. Terus saya juga pulang pergi rumah sakit ke rumah, saya nggak beli makanan di rumah sakit, saya masak sendiri karena rumahnya deket kan. Nah, di situ seiring berjalannya waktu ya, kalau majikanku yang cewek kan orangnya sibuk, dia kan punya salon juga, terus anaknya yang cowok juga sama kerja di salon ibunya gitu kerjanya. Jadi ya saya sehari-hari itu cuma berdua sama kakek di rumah. Tapi saya awal datang ke situ, ke tempat majikan itu, ya Allah, bayangin teman-teman, karena harus adaptasi lagi, kita harus adaptasi dengan orang di sekeliling kita, terus harus bisa mengambil hati majikan juga gitu. Saya di situ cukup cukup lama sih untuk mengambil hati majikanku yang cewek, karena dia termasuknya cerewet gitu, cuman hatinya baik lah. Saya pertama kerja itu karena saya kan maksudnya belum berani untuk bongkar-bongkar seisi rumah gitu, teman-teman. Jadi ya saya nunggu nyuruh diatur gitu, nunggu disuruh maksudnya, baru saya kerjain. Karena saya juga nggak enak juga kan, walaupun itu kan setiap orang kan beda-beda pemikirannya, terus beda-beda cara untuk kita membersihkan apa aja gitu kan, kita juga nggak tahu. Itu yang aku tahu sih, maksudnya yang selama aku kerja di luar negeri kayak gitu, setiap orang punya itu masing-masing. Jadi pas itu tuh aku di situ berapa hari ya, dia sempat marah sama aku, majikanku yang cewek itu. Katanya, kamu di rumah ngapain aja gitu,
ini katanya rak sepatu apa nggak dielapin gini nih. Itu kan otomatis sepatu itu semua sepatu mahal semua ya. Saya itu bukannya nggak ngelapin, karena saya belum berani untuk bongkar teman-teman, karena nanti dikiranya saya nggak sopan gitu, dikiranya saya seenaknya gitu kan. Jadi ya saya nunggu disuruh baru saya bersihin gitu. Akhirnya dia hari itu nyuruh, aku hari itu juga bersihin. Nah, seiring berjalannya waktu, ya alhamdulillah, puji Tuhan, Allah itu selalu berkehendak baik sama saya. Sering berjalannya waktu, majikanku agak kesini agak membaik teman-teman. Dia nggak cerewet lagi, terus saya juga bisa mengambil hatinya majikanku. Terus dia kalau setelah dia baik sama aku kan orangnya apa ya, konsisten teman-teman. Kalau kerja sama orang yang orangnya belum serg sama kita, ya saya konsisten gitu. Gimana caranya saya harus bisa mengambil hati orang itu gitu. Apapun ya, karena kesabaran saya, terus karena konsisten saya, ya alhamdulillah akhirnya majikanku bisa menerima aku di situ. Terus juga dia makin hari makin ya welcome gitu sama aku. Terus makin tadinya nggak suka ngobrol, sekarang jadi suka ngobrol. Nah, terus sering berjalannya waktu, terus majikanku juga percaya agar aku bisa belanja ke pasar. Tadinya kan dia sendiri yang belanja kan. Terus ya mungkin karena aku di situ udah lumayan lama, maksudnya untuk ya disuruh gitu keluar belanja sayur, ya akhirnya dia nyuruh aku belanja sayur gitu. Terus pas itu tuh aku, aduh maaf teman-teman, aku di situ jaga kakek cuma bertahan 11 bulan teman-teman. Karena kakekku itu walaupun kelihatannya sehat, badannya sehat, tapi kankernya itu udah parah teman-teman. Saya juga heran, nggak tahu kenapa. Padahal apa, kakek tuh ya biasa orangnya kayak orang nggak sakit gitu teman-teman. Cuman ya Allah yang berkehendak, kita manusia hanya bisa berusaha berikhtiar ya kan teman-teman. Ya, aku cuma 11 bulan di situ, akhirnya kakek meninggal. Terus ya udah, terus majikanku minta waktu sama agent itu digenapin agar aku di situ 1 tahun. Jadi 2 bulan, lebih 2 bulan aku jadi di situ 1 tahun. 2 bulannya itu aku jaga, maksudnya cuma bersih doang. Aku juga di situ kerja jaga kakek itu bukan jaga kakek aja teman-teman. Aku sambil kadang ke salonnya majikanku bersih gitu. Cuman ya udahlah, namanya kita sebagai pekerja ya, apapun yang disuruh majikan kita harus nurut ya, maksudnya harus mau gitu. Kecuali kalau misalkan di luar batas kerjaan kita, itu kita jangan mau teman-teman. Nah, sebenarnya itu juga di luar batas kerjaan saya sih, cuman ya gimana, saya nggak bisa apa ya, nggak bisa nolak gitu. Jadi ya udah, pas aku hari-hari kayak gitu, pagi di rumah sampai sore, nanti sore sekitar jam 4 apa setengah 5 aku ke salon untuk bersih-bersih kamar mandi ya. Tapi nggak lama sih, cuma sementara gitu. Nah, pas kakekku meninggal itu aku di situ cuma 2 bulan tanpa kakek. Aku di situ benar-benar drop teman-teman. Karena apa? Itu pas kakek meninggal itu 7 hari mau lebaran Cina. Kalau di orang Taiwan kan maksudnya lebaran Cina ya. Iya, 7 hari mau lebaran Cina itu kakekku meninggal. Itu yang apa namanya, yang tahu kakek meninggal itu aku teman-teman. Ceritanya aku lagi masak di dapur, masak sup apa segala macam buat makan malam. Padahal itu pas itu kebetulan banget pas kakekku meninggal itu semua anaknya kumpul. Majikanku kan cuma punya 2 anak, itu cowok semua. Yang satu tinggal di Mexico, di Amerika gitu. Terus pas hari itu dia lagi pulang ke Taiwan. Nah,
pas lagi kumpul, terus anaknya yang cowok itu lagi tidur, terus menantunya ada di ruang makan, aku di dapur lagi masak, dan anaknya lagi yang paling kecil Xiao Keke itu lagi di salon sama majikanku yang cewek. Nah terus aku pas mau naro sup di meja makan itu aku melihat kok kakek tidurnya kayak gitu, jadi posisinya si badan itu masih diranjang, kakinya itu udah di bawah teman-teman. Terus aku panik kan, aku langsung bangunin, kakek kakek kakek, aku bilang kok dipanggil panggil nggak denger denger ya. Aku langsung panggil lah menantunya majikanku gitu, menantunya kakek. Terus dia juga panggil panggil nggak denger, terus ya akhirnya bangunin anaknya yang cowok yang paling besar yang nomor 1, jadi ya itu. Terus katanya udah nggak ada gitu, terus langsung panggil ambulan. Di situ panik teman-teman. Ya intinya kita juga apa ya, jangankan yang sakit, yang sehat aja kalau Allah udah berkehendak ya kita tidak akan pernah tahu teman-teman. Nah terus itu kan kakek meninggal itu, jadi saya punya firasat ya teman-teman, sebelum kakek meninggal itu saya punya firasat sendiri, tapi ya itu sih perasaan saya aja mungkin. Cuman aku tuh ngerasa kok kakek belakangan ini kok agak beda gitu, terus mukanya tuh selalu pucet, terus kalau misalkan makan nih teman-teman, dia tuh nggak, makannya tuh kurang. Yang biasanya makan itu sehari sampai berapa kali gitu, ini sama sekali nggak masuk makanan tuh. Jadi aku kan bingung, ini orang kena apa, kakek kenapa gitu. Katanya dia bilangnya nggak nafsu makan gitu kan. Jadi aku paksa-paksain teman-teman, aku paksa-paksain untuk makan walaupun 1 suap 2 suap gitu. Terus akhirnya itu hari Sabtu kayaknya ninggalnya kalau nggak salah. Pas hari Sabtu itu paginya masih ngobrol teman-teman di meja makan sama anaknya, sama menantunya, sama cucu-cucunya, bercanda ria gitu. Nah terus pas siang itu dia nggak makan teman-teman, tapi kebetulan paginya itu habis mandi, dia minta dimandiin sama aku kan, aku bantuin mandi gitu kan. Terus ya udah pokoknya udah bersih lah, dalam keadaan bersih tuh kakekku. Terus duduk bercanda sama anaknya sama cucunya gitu. Terus katanya dia mau tidur, mau pergi tidur, itu prosesnya dia belum makan. Kata menantunya ya udah pak kamu tidur aja katanya, nanti kalau misalkan waktunya makan kita bangunin gitu. Nah pas itu menantunya itu panggil suaminya untuk bangunin kakekku buat makan, katanya dia belum lapar. Ya udah katanya tidur lagi ya akhirnya itu aku yang tahu kakekku meninggal. Terus ya itulah satu rumah panik teman-teman, langsung panggil ambulan ya. Kita di itu ya kayak orang apa sih, di apa namanya, kayak orang mau meninggal itu dipakai alat gitu ya, udah nggak ada gitu, langsung dibawa ke rumah sakit kan, deket dari rumah kan rumah sakitnya. Terus di rumah sakit itu masih sempat hidup lagi teman-teman. Aku juga kayak aku di situ udah nggak tahu harus berbuat apa. Aku langsung sejadi-jadi nangis teman-teman. Aku maksudnya belum rela lah intinya. Aku soalnya ini itu baru 11 bulan gitu ya, aku belum rela. Jadi ya udah di rumah sakit cuman selang berapa jam katanya hidup lagi. Tuh cuma ngabarin lagi, si menantunya kakek itu bilang sama aku, Imah kamu siapin baju yang pernah kakek pakai dan sepatu, celana, dasi, jas gitu, yang pokoknya yang kakek suka, yang kakek sering pakai gitu. Aku langsung tekan, bukannya itu buat orang meninggal ya. Aku langsung, tapi aku masih berpikir positif lah. Aku nanya ini buat apa ya, aku bilang udah kamu bawa aja katanya. Terus aku langsung panik kan, aku bilang jangan bilang kalau aku udah nggak ada, aku bilang gitu. Terus ya udah kamu anterin aja ke rumah sakit katanya gitu kan. Yaudah aku tanpa basa-basi aku kemas-kemasin yang
pakaian yang kakek sering pakai gitu, yang kakek suka gitu. Akhirnya nyampe di rumah sakit, ada anaknya sama istrinya kakek kan di rumah sakit itu. Terus nggak tahu, aku kan orangnya sensitif nangis ya teman-teman. Kalau misalkan apalagi orang yang aku jaga itu baik sama aku, respect sama aku gitu, nggak pernah ngomel, nggak pernah komplain ini dan itu. Pokoknya aku tuh orangnya gampang nangis, gampang terenyuh gitu. Aku juga nggak tegaan orangnya. Nyampe di rumah sakit aku langsung air mata aku tuh langsung keluar teman-teman, ngelihat anaknya kakek yang kecil aja Xiaoke. Aku udah nggak tahan nggak tahan maksudnya buat nggak nangis gitu ya, otomatis aku langsung nangis dong. Terus aku bilang, ini kakek kenapa? Aku bilang katanya tadi masih hidup, jangan bilang kakek udah nggak ada gitu. Terus Imah katanya mungkin udah waktunya kakek untuk pulang ke tempat asalnya gitu ya. Kita sudah berusaha gitu, dokter juga sudah berusaha gitu ya, pokoknya kita berdoa aja untuk kakek yang terbaik katanya gitu. Aku juga mau nengokin nggak bisa teman-teman karena nggak dibolehin masuk ya. Ya udah akhirnya aku langsung pulang itu. Aku sambil pulang sambil jalan itu teman-teman, air mata tuh nggak berhenti ngalir deres sampai di rumah itu. Aku nangis sejadi-jadinya, ya Allah. Aku pokoknya kakek tuh orang baik banget, nggak pernah komplain, nggak pernah, orangnya tuh pokoknya nggak rewel lah. Terus terus ditempatin di suatu tempat daerah mana ya, kalau nggak salah daerah Songsan apa mana lupa. Itu berapa hari ya di situ, 7 hari apa berapa hari. Terus aku sempat di tempat kayak semacam sembayangan gitu, jadi ditaruh di peti gitu teman-teman, buat apa namanya, di kulkas gitu, di es gitu ya kakeknya gitu kan. Kalau orang sini kan di situ buat dikremasi lah. Aku tempat ke itu, ya Allah teman-teman, percaya nggak, yang datang itu banyak banget temannya kakek tuh. Masya Allah ya, kakek tuh emang orang baik ya. Yang itu ya Allah, sampai nggak muat di dalam itu, sampai di luar itu banyak banget teman-teman. Aku sambil gendong cucunya kan ada 2, yang kecil yang masih berapa bulan itu, sama yang udah gede yang agak 2 tahun setengah apa 2 tahun ya. Itu aku ya nggak tahu, aku nggak tahu, malu pokoknya. Itu sejadinya aku nangis terus di tempat kakek mau dikremasi itu teman-teman. Aku nangis, pokoknya aku nggak, sedih banget, sumpah sedih banget. Sampai teman-temannya kakek juga, terus orang-orang salon majikan punya salon kan, ada karyawan apa, udah Ima katanya, kakek tuh orang baik, kamu juga orang baik, kamu juga jaga kakek udah baik. Mereka tuh sampai bilang, xie nih cowku hahaha akong, Laupan, aku kan manggilnya Laupan ya, manggil kakek. Katanya kamu udah jagain kakek 11 bulan, itu lumayan lama karena kakek itu sakitnya emang udah parah, udah kankernya itu udah menjalar kemana-mana. Jadi pas udah aku lagi nangis jadi-jadinya ada orang bilang kayak gitu ya, aku tambah nangis dong. Apa ya, walaupun mereka nggak ngomong kakek itu orang baik, aku udah tahu sendiri teman-teman. Jadi aku di situ cuman bisa nangis. Semua teman-temannya itu ya pada bilang sisi nih Ima, sisi nih. Aduh, aku bilang, aku di sini cuman bisa jaga sampai di sini, aku bilang gitu. Aku nggak bisa apa namanya, ya aku minta maaf kalau aku belum bisa menjaga kakek dengan baik gitu. Enggak, kamu udah cukup
baiklah menjaga dia, katanya udah cukup lama dalam waktu 11 bulan itu. Soalnya dokter itu sempat memprediksi nggak lama lagi katanya gitu, cuman itu melampau dari perkiraan dokter, jadi memang cukup lama 11 bulan itu. Ya udah aku ikhlas lah teman-teman ya akhirnya. Tapi ya udah terus kakek hari itu juga dibakar. Terus aku pulang ke rumah tuh, aku hari itu malamnya nggak bisa tidur temen-temen karena kalau orang kita kan ya mungkin takut ya, kalau ada orang meninggal kan takut. Aku juga sama teman-teman, nggak bisa tidur sama sekali itu sampai pagi. Jam berapa, jam 6 aku baru bisa tidur. Nah itu udah sering berjalannya waktu. Di situ aku ya hari-hari tanpa kakek, cuman sama Lapaniang sama Keke bertiga serumah. Ya itulah teman-teman, nanti saya sharing selanjutnya untuk yang akhirnya aku 1 tahun ya, digenapin 1 tahun sama majikanku. Akhirnya aku pindah majikan yang ketiga teman-teman. Next aku akan sharing lagi di majikan ketiga seperti apa nanti perjalanan kisah sharing saya di majikan yang ketiga. Pokoknya tonton terus di channel YouTube aku. Terima kasih teman-teman yang sudah nonton video aku di sini. Semoga kalian semua diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa selalu bersyukur dan selalu bahagia. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.